Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abiku. Ya pun. Bersama kami lagi. Kami adalah host Chow FM yang tertrendsetter hari ini di Lampung pokoknya. Siapa Balik lagi, guys. Ya, bukan Novel Sanggam dan Jorgi. Ya. Let's go. Hey. Nah, kita ditemani hari ini dengan abang kita yang ganteng dan mbak kita yang cantik. Perkenalkan diri. M. Jorlian Sampurna Nah, Jaya. itu panggilannya Koko guys. Oke, mbaknya yang cantik. Kalau saya singkat aja namanya Eka. Eka. Oke, panggilannya biasanya di luar kawan-kawan? Mak. Oh, Ma. Oke, Ma Eka. Iya. Ma Eka. Ma Eka. Kali ini kita mau ngobrolin apa, Gi? Kali ini kita di sini kedatangan seseorang yang menurut saya, apa ya? Fenomenal. Fenomenal. Saking besar. Laskar spiritual, ya enggak? Laskar Saking besarnya. spiritual. Iya. Kenapa diberi nama Laskar itu? Katanya ada apa panggilannya itu apa? Demit-demit itu? Oh, Ratu Demit. Ratu Demit. Ratu Demit. Iya, Oke. itu. Enggak lah, Ratu Demit itu sebenarnya cuman julukan aja sih. Julukan kawan-kawan ya? Atau julukan apa nih? Panjang kalau mau Panjang diceritain ceritanya. nanti nggak cukup, nanti kasihan. Durasi bisa lebih dari 3 jam. Bisa nggak? Kalau dalam karangan itu ada kesimpulan, bisa nggak? Ya. Kesimpulannya. Saya punya suatu komunitas, jadi waktu pas komunitas itu mau ada acara, anak-anak itu kerjanya nggak benar, jadi saya marahin mereka, saya ngamuk lah di situ, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, ih mak kalau marah ya kayak Ratu Demit. Nah jadi akhirnya julukan itu pun lekat di saya, jadi Ratu Demit datang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata guru saya di Padepokan pun bilang, udah mak lu nggak usah pakai julukan lain, Ratu Demit itu pas di Cocok. Oh, iya, padepokannya tuh dia ngomong tadi padepokan. Itu padepokan di Kalau- mana? Nanti tempatnya di mana tuh padepokan? Kalau Padepokan kita sendiri sih adanya di Perum Ajib, Perum Ajib. belakang rumah sakit jiwa. Itu Perum Ajib Blok E5, nama padepokannya sendiri Majasitapak. Majasitapak itu singkatan sih dari Majelis Zikir dan Meditasi Tumaritis Panglima Kumbang. Wah, keren. Ada Panglima Kumbangnya ya? Panglima Kumbang. Ya, Iya. karena secara Ada aung nggak? Kalau di Secara- Kalimantan Panglima apa tuh? Panglima burung. Kumbang. Panglima Nggak, burung. karena gini, Ini karena Panglima Kumbang. Panglima Kumbang sendiri itu memang guru besar kami. Secara langsung beliau adalah guru dari guru. Julukan ya itu ya. Bukan julukan, memang nama beliau Panglima Kumbang. Oh, seperti misalnya tadi Jorli ya. Jorli. Panggilannya kan Koko Jorli. Kalau itu memang Bener namanya Panglima Kumbang. Oh, begitu. Kalau secara manusia, saya memang belum pernah bertatap muka dengan beliau. Oh, gitu. Secara manusia belum Iya. pernah berhadapan langsung dengan beliau, tapi secara Gaib, secara spiritual, ya. spiritual, saya sudah beberapa kali Sering berkomunikasi. dengan beliau. Itu lewat seperti meditasi atau Ya. ini atau dia dalam posisi mimpi itu. Meditasi. Meditasi. Lebih banyak, kalau saya pribadi itu lebih banyak meditasi. Jadi pada saat meditasi, pada saat misalkan saya mau pegang orang, dalam arti kata mau megang pasien, saya kadang-kadang tergantung dengan penyakitnya apa nih, yang permasalahan, misalkan dia sakit apa kalau gitu, gue jangan dipegang, ketara nih gue nih kan. Sakitnya Ya. kanker. kantong kering. Kanker kering. Jadi kalau misalkan Jorgi permasalahannya apa, nanti kan saya bisa milah. Kira-kira saya mau minta tolong dengan siapa, karena saya manusia biasa yang nggak punya kemampuan apa-apa gitu. Jadi dengan izin Allah ya saya bisa pakai salah satu saudara-saudara saya Saudara-saudaranya untuk bantu orang lain. Jadi medianya adalah saat pengobatan gitu, mengobati kawan seperti apa? Tergantung. Seperti Kalau apa? dia non medis, ya medianya kita nggak kodam lawan kodam ya, tapi kita lebih gali lagi non medisnya itu apa. Tapi kalau misalkan medis, ya kita cari pengobatannya, dan kalau misalkan
saya sih lebih ke herbal ya. kembali ke alam, karena kita semesta itu menyiapkan banyak obat-obatan yang kadang-kadang orang sepelekan, padahal itu yang Obat-obat ada di sekitar kita ya. ya, obat-obatan itu ada di sekeliling kita yang bahkan kita nggak tahu, oh ternyata ini nih berguna Iya. untuk obat ini. Nah, sementara kebanyakan pasien-pasien yang datang itu adalah mereka-mereka yang sudah keracunan dengan obat sintetis. Memang kadang-kadang kita nggak tahu ya, ada seperti rumput liar itu di di perkarangan kita, ternyata itu adalah obat. Iya. Karena kita nggak tahu. Ya contohnya aja kayak suruhan. Suruhan itu kalau misalkan orang yang nggak tahu, itu gulma itu apa ya, kayak rumput udah cabut-cabutin. Iya. Padahal itu senjata terampuh untuk ngobatin asam urat, kolesterol, terus darah tinggi, daun sirih Cina itu. Itu Berarti ini ya enak. masuk juga kayak apa, putri malu. Iya, putri malu itu pun obat Itu pun sebenarnya, obat dan sebenarnya. itu sebenarnya ada satu rahasia dari putri malu yang maaf, itu bisa untuk menggugurkan kandungan sebenarnya putri Suatu malu. zat lah ya. Ada Ada ya. zat yang bisa Ya, ada mengeluarkan kandungan. begitu putri malu itu dicampur dengan satu bahan yang lain yang juga dari alam, itu bisa untuk maaf, kadang-kadang kan memang kita nggak boleh sih menggugurkan kandungan, itu memang kita nggak boleh. Teman Dosa kadang-kadang kan ya itu. dosa besar kan memang. Cuman ada beberapa kasus yang memang seperti tidak berkembang, sementara biasanya kita sih larikan ke medis. Kita nggak pernah mau. Padahal saya sudah dikasih tahu, ini kalau misalkan lo mau nolong tapi harus benar-benar ini. Cuman ya memang selama ini saya belum pernah buktikan bahwa ketiga bahan ini kalau dicampur bisa menggugurkan kandungan, karena 3 bahan alami tadi. ya 3 bahan alami itu bisa dipakai. Asam urat juga. Bukan, kalau untuk asam urat lebih ke kulit tangkil, Kulit Iya. tangkil. Makanya kalau misalkan kebalik. Jadi gini, alam itu dia bisa menyebabkan penyakit, tapi Tuhan menyediakan obatnya juga dari alam. Jadi gini, penetralisirnya. Jadi kalau daun tangkil sama tangkil itu zat purin tinggi, jadi menyebabkan asam urat. Krematik. Tuhan menciptakan penetralisirnya dari kulitnya. Makanya kadang-kadang kalau misalkan orang nanya, "Mak, gua asam urat loh, obatnya apa?" "Pakai kutang merah aja." Nah, mereka konotasinya kutang merah. Masa jadi gua harus beli BH warna merah nih? Enggak. Kutang merah. Sabar ya. Jadi kutang merah itu sendiri kita yang singkatan. laki-laki ini jadi speaker gimana? Kutang merah. Kutang merah itu sendiri singkatan kulit tangkil merah. Kulit tangkil Oh, merah. Berarti yang kuning ini Oh enggak, saya Itu juga bisa, tapi gini, Kelihatan. zat obatnya itu lebih mateng, lebih banyak, lebih merah. tinggi di merah, yang merah. Jadi setiap hari konsumsi itu aja. Kalau memang asam uratnya udah tinggi, konsumsi aja kulit tangkil. Jadi guys, Tapi harus selama makan kulit tangkil, jangan makan tangkilnya, jangan makan daun tangkilnya, dan seanak keturunannya termasuk emping itu juga itu nggak boleh juga ya. Nggak boleh dong sayang. Nah, gitu guys. Jadi guys, buat sahabat-sahabat Coekam yang nggak tahu tentang obat-obat herbal, tuh harus menyatu dengan alam. Iya. Belajar, Karena memang belajar ya, dari alam, bukan menyatu sih, belajar. Mak lagi. Mak Ratu Demit. Mak Ratu Demit ini memang punya basic atau namanya background pendaki guys. Pendaki. Ya, jadi dia mengerti nih tentang alam, makhluk-makhluk hidup, terutama tentang Tumbuh-tumbuhan. Ya, kita karena kalau pendaki itu kan lebih ke survivalnya. Jadi kadang-kadang kita memanfaatkan apa yang dari alam untuk bertahan hidup. Jadi nggak mungkin dong kita seminggu di gunung kita bawa tempe sehari, besok udah busuk. Oh, mati gua kalau seminggu dilepas di dalam gunung. Bawa tempe doang. Enggak bawa apa-apa, suruh Terus gabung bawa dengan tahu, alam. besok Aduh. sudah busuk. Bawa sayuran pun gitu. Jadi kita lebih ke memanfaatkan apa yang bisa Ada di kita alam. apa yang bisa kita konsumsi dari alam. berburu. Iya, kayak kadang-kadang kalau jamur, Ya gitu kayak ya. berburu seperti jamur, membedakan jamur yang boleh dimakan atau Boleh enggak. Kalau jamur gitu kayak aja. sapi itu kayak mana dimakan?
Kalau jamur tai sapi itu sebenarnya bisa dimakan, cuman ada Agak beberapa ngeplay dikit ya. ya, Mushroom. cuman ada beberapa gini, ada Dia beberapa cerita orang, dengan bunga kecubung pula nanti. ada beberapa orang yang memang tidak tahan dengan Kandungan zatnya. ya kandungan zat yang ada di dalam jamur tai sapi. Tapi kalau misalkan kita di atas gunung kayaknya Kayaknya mencari pernah jamur jajal, Mak. Pernah jajal. Oh, enggak, belum. Belum. Kalau sudah tahu itu jamur tai sapi, gua cari yang Jamur bisa lain. pahitnya aja lah ya. Iya. Kulit sapi Nah, misalnya. lagi juga kayaknya Namanya. kalau di atas gunung tuh nggak mungkin ada jamur tai sapi juga karena sapi di atas gunung itu Bisa aja terjadi, Mak, karena orang ngembala kan. ya Iya, semua cuman di kemungkinan bawah positif. pasti di lerengnya nggak mungkin di atas Oke. pasti di Kembali lereng-lerengnya ke tadi nih, kita kembali ke Ratu Demit. Ya, ini informasinya ada sebuah komunitas yang bernama apa tadi tuh? Manjasita Pak. Bukan. Yang jejak hantu tadi. Oh, Itu kayak apa tuh? kalau komunitas jejak hantu sendiri itu didirikan oleh guru saya itu karena lebih ke untuk menyalurkan hobi anak-anak muda karena santri-santri di Padepokan kami ini kan juga backgroundnya banyak. Bukan Bermacam-macam hanya ya. bukan hanya di jalur spiritualnya, tapi mereka juga kayak background kayak saya senang mendaki gunung, senang turun ke alam. Jadi akhirnya guru saya mendirikanlah komunitas jejak hantu. Kalau komunitas jejak hantu sendiri jangan terkecoh dengan namanya jejak hantu. Tuh, Jejak hantu itu bukan berarti kita terus berburu Ngejar hantu, ngejar Ada hantu. jejaknya tuh, jejak Itu bukan. Kocok lagi tuh. Nyari jejak kuntilanak itu. Iya. Oke. Bukan, tapi jejak hantu sendiri itu ada singkatan juga. Apa Jadi tuh? kita lebih banyak pakai singkatan-singkatan di sini. Jejak hantu itu singkatan dari jelajah, Jelajah. Majasitapak, persahabatan Tumaritis. Tumaritis. Apa tuh? Tumaritis sendiri sebenarnya sebuah paguyuban, sebuah yang memang di situ isinya orang-orang yang memang bergerak menjalani atau bisa dibilang sebagai pelaku spiritual lah. Kalau kasarnya ngomong banyakan para dukunnya lah ketimbang orang normal gitu kan. Oh, berarti di dalamnya itu banyak dukun-dukun semua Nah, tuh ya. bisa dibilang begitulah, istilahnya orang-orang sakti ada di situ. Gitu. Geser ya kalau satu. saya nggak sakti, saya nggak Tapi sakti. masuk dalam komunitas. Oke. Ya saya hanya Berarti Oke. salah satu. Oke. Nggak sakti, tapi Baiklah. salah satu. lebih sakti suami saya masalahnya. gitu ya. Beliau bisa menaklukkan saya. Oh iya. Ini sama seperti suami saya. Sama seperti saya. Kali curhat loh. Saya sama seperti Kok saya. jadi curhat ya? Curhat. Iya. Ya, berarti Jadi- saya manggilnya siapa nih? Mak Marah tuh Demit. apa Mbak? Honey. Kok Tolong ada suaminya di depan. Oh iya. Jadi siapa dia? Apa nih saya manggil? kalau anak kan ya kan lu lebih pantas jadi anak gua, coy. Oh, berarti Jadi gua manggilnya panggil emak nih. Emak. Nih Mak, kalau boleh nanya Mak, di apa tuh Jejak hantu. jejak hantu itu ngapain aja sih Mak? Kalau di Pas jejak bisa hantu jalan gitu. kalau di jejak hantu sendiri pada saat kita jalan turun ke alam itu kita lebih ke meditasi, mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Jadi kita di situ meditasi, menyerap energi positif dari alam untuk pembersihan karena kita manusia hidup nggak lepas dari energi-energi negatif yang memang tanpa kita sadari itu ada di badan kita. Jadi di situ kita diajarin lebih menghargai ciptaan. Kita bekerja sama dengan semesta, bukan menyatu ya, tapi kita bekerja sama dengan semesta, menghimpun energi positif untuk mengeluarkan energi-energi negatif, keluar dari kita pulang ke rumah, perasaan kita jauh lebih tenang, kita bisa menghargai ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti mendetok ya. Ya, kita lebih Mendetok ya. mendetok. Kayak sekarang nih kerasa nih. Itu. Oh, udah mulai energi Aku juga positif ya. negatifnya Aku terasa haus nih. Minum dulu. Waktu pas pertama kali ketemu dengan mereka berdua, saya kan diem karena memang begitu ini. Siapa nih? Bertemu siapa dulu? Iya, siapa? Bertemu Mereka. dengan Jorgi dan bertemu dengan Koko. Wow, pertama kita bertemu. Iya, pertama kenalan, pertama ketemu nih lucu. Jadi Ada waktu daya itu tarik enggak gitu nggak sih? saya ke dia enggak. Oh gitu. Secara spiritual saya lebih spiritualis saya lebih ketariknya ke Tarik. Koko. Gitu. Kenapa dia negatif? Ada bukan Setan semua dong isinya.
nggak tahu beliau ini punya kelebihan apa, tapi saya nggak tahu Lari ke insting dia. saya Instingnya ke dia. ke dia gitu. Terus dia bilang, tapi ngomong-ngomong saya ini bisa baca garis tangan loh. Langsung saya sodorin, ceplek gitu kan. Nggak tembus, dia kayak berat gitu. Aku nggak tembus. Ini hoak ini guys. Hoak guys. Ayo, Bapak, Beda, ayo. Hoak ya beda guys. dengan kenyataan. Hoak ini guys. Oke, ini udah mulai seru guys. Oke. Jadi karena memang sengaja saya tutup kan. Ah. Terus dia bilang, oh ternyata pemain juga, Oh. katanya gitu. Ada pendamping juga, katanya berat juga mau nembusin. Belum Akhirnya- bilang pelatih ya? Aku kan nggak tahu apa-apa tuh ya. Aku kan nggak tahu apa-apa tuh. Enggak ya. kan? Nah terus si Koko itu dia duduk di depan di bawah itu dia cuma ngelirik begini, terus dia bilang dia duluan yang nyeplos kata. Nah kan saya bilang dia nggak tembus, dia yang langsung tek tembusin. Saya bilang itu bukan punya saya, itu punya suami saya bilang gitu. Karena memang kemanapun saya pergi beliau selalu mendampingi saya, walaupun bukan raganya yang mendampingi, tapi Sukmanya. bukan sukmanya juga. Tapi Kodam. ada bisa dibilang bukan kodam juga sih, tapi secara spiritualnya beliau selalu mendampingi saya kemanapun, selalu ngejaga saya kemanapun saya pergi gitu. Kayaknya enakan lulu gua daripada saya ya. Iya sih nggak apa-apa sih ya. Iya. Jadi dia gitu. Nah terus gue bilang itu bukan punya gue, tapi punya laki gue. Gitu kan. Terus Laki lu yang mana, yang ini apa yang mana tuh? laki gue cuma satu kok. Oh iya. Lo jangan ngucap-ngucap, lo jangan bilang ada laki gue Ini ada di depan lo. Bercanda Terus dong. gitu saya buka, baru pada saat itu, oh gimana kalau kita collab? Ya kalau lo bisa dengan satu syarat, kalau lo bisa nyebutin siapa yang mereka yang jadi saudara saya, jadi sahabat saya, baru kita collab. Bisa boleh. Baru ini kata dia, Terus apa itu? kata Jorgi, baru ini biasa nih banyak yang sibuk nge-WA gua, nge-DM gua, ngajakin gua collab, itu gua tolak. Baru ini Kata ketemu kita kan elo, itu. katanya. Apa itu? Baru elo orang yang mau gua ajak collab malah ngajuin syarat kan. Iya. Terus Ya, terus akhirnya dia nyebut lah. nyebutlah semua, dilihatnya sama dia ini. Terus kata gua, oh ya, tapi ada satu yang nyamar-nyamar, memang banyak yang nyamar. Nggak ininya. Terus ya udah dari situ akhirnya terus nanya-nanya, ngobrol, terus kebetulan saya juga memang pakai kaos yang sama waktu itu. Terus teman yang ngomong, "Lu nggak lihat tulisan di kaos dia?" Gitu kan, maksudnya nunjuk ini. Terus dia baca, oh buset, udah Nusantara dong. Tapi memang untuk Majasitapak sendiri, saya satu-satunya perempuan di Majasitapak itu, dan untuk Lampung juga Satu-satunya perempuan. saya satu-satunya perempuan. Wah, Di iya dong, kalau Majasitapak. Nusantara satu ya Lampung masih satu. Enggak, kalau di Pulau Jawa sendiri banyak Iya. perempuannya, praktisi spiritual yang dari Tumaritis itu banyak. Ya, Apa Ada rasanya lagi. itu? Pantes Di julukannya antara Ratu suaminya. Demit ya. Karajanya siapa? ada di depan Suami suami. kita? Oh, memang sudah dijodohkan dari sananya juga guys. Ratu dan raja pun demit nih satu. King and Queen. King and Queen ya. Demon, King and Demit. Queen of Demon. Demit apa bahasa Inggrisnya? Demon. Setan. Demon. Oh, iya. Ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Pengalaman apa sih yang udah Paling seru, serem. yang terjadi di saat spiritual itu Dijalanin. di jalan? Saat meditasi atau apa gitu. Di- Kalau Digangguin meditasi kah? kalau meditasi sih kita lebih ke, ya kalau gangguan-gangguan banyak. Terus kalau misalkan pengalaman spiritual itu lebih sering ke benturan-benturan energi aja sih. Oh, saat di alam atau Ya, dengan kawan-kawan saat di ketemu? alam. Terus kadang-kadang ini kalau misalkan kita ketemu dengan seseorang yang memang dia juga nggak Punya. kosongan, Heeh. itu biasanya energinya benturan Betul. gitu kan. Tinggal seberapa besar benturan energi itu. Iya, mereka berdua ini dingin loh. Aku malah nggak ada apa-apa loh. Tadi kamu kedinginan loh, ya apalagi ini dingin banget loh. Aku nggak ada apa-apa. Kedinginan, sengaja aku pegang.
berbenturannya contohnya seperti apa yang nggak Iya. terjadi di badan? Gini. Kuburan kah atau Di- kayak mana? Benturan biasanya gini, Oh. yang sering Reaksi di yang badan itu yang, seperti yang apa? saya rasain gini, kalau benturan energi negatif itu besar, saya pasti muntah. Begitu. Saya pasti muntah. Saya pasti muntah, tapi kalau benturan energi itu kecil, biasanya hanya gelinjang apa ya, kayak Apa gelinjang? ya apa ya, badan Gini-gini. enggak, Seperti sendawa gitulah ya. bukan sendawa, tapi lebih ke apa ya, badan tiba-tiba getar sendiri gitu, apa tiba-tiba Kayak ada merinding-merinding gitu. merinding Kita Bukan, disco. kalau merinding sih, kalau merinding itu sering merinding kalau misalkan ada yang itu, kalau merinding itu gini, kalau merinding itu energinya nggak lebih kecil lagi, jadi Kecil, iya. dalam skala 1 sampai itu 10 dia membuat raga kita tuh kayak bergerak sedikit gitu. ya gitu Ah, loh. ya. gini, jadi kalau dalam skala 1 sampai 10, 1 sampai 3 itu paling hanya merinding. 4 sampai 7 itu badan gelinjang, tapi 8 sampai 10 baru saya muntah. Gitu. Di luar muntah pernah nggak? Di atas muntah lagi? Salto. Enggak. Gimana yang cumi? Mungkin menurut Udah gua kayak lagi di film-film. mungkin menurut Kalau Koko di ini atas- di bukan atas ini ya, muntah bukan belum. cuma Cuman- salto ya, dalam artian menurut Koko gini Pingsan lah ya. langsung Enggak, langsung belum. kesurupan gitu Kesurupan, ya. belum. Gitu. Pernah masuk nggak? Ya. Belum. Pernah Nah nggak ini masuk? yang pernah saya penasaran sampai sekarang saya tuh penasaran kenapa nggak ada satu demit pun yang mau masuk ke Gimana badan. kawan ya? Nyatu dong. Jadi Nyatu dong ya. jadi ada cerita dulu begini. Kebetulan saya punya nenek itu dia punya sanggar kuda lumping. Waduh, Jadi- jaranan guys. Bling bling Iya. bling bling bling. Ah, Gitu ya. jadi nenek itu almarhum nenek dulu waktu pas beliau masih hidup itu punya sanggar kuda lumping, dan saya kecilnya dulu saya sering senang dengan kesenian kuda lumping itu. Bisa makan boleh nggak? Enggak. Kan identik dengan itu loh. Itu Jadi kan saya permen hanya sebenarnya. ikut nari terus gitu kan, terus pada saat latihan gitu saya ikut nari gitu. Jadi saya tuh pernah minta, saya manggil nenek kan Eyang. Eyang, tolong sih, saya tuh pengen lo ngerasain mabok kayak mereka itu, katanya. Lu gimana bisa mabok, katanya. Setiap demit yang mau dimasukin ke badan lu itu mundur sambil gedek, nggak mau masuk, begitu. Iya. Terus kenapa? Gitu. Nanti belum waktunya kamu nemuin jawaban itu. Dan tapi sampai beliau Belum meninggal ketemu pun juga. Belum ketemu juga. belum ketemu, dan sampai sekarang pun saya sempat nanya memang sama guru saya juga, kenapa sih saya pengen lo ngerasain gitu kan, badan saya tuh jadi apa kayak media wadah untuk Iya. masuk demit apalah, mau kayak apa, siapa yang mau dimasukin monggo lah, yang penting masuk. Saya pengen ngerasain pengalaman spiritual yang seperti itu tuh, pengen bener ngerasain. Tapi guru saya tuh cuman Nggak bisa. bukan kapasitasmu Mak. Karena apa? Kapasitasmu itu seorang ratu, Gitu. Kata dia. kata beliau begitu. Iya. Jadi namanya seorang ratu itu memang nggak ada yang bisa masuk. Bisa. Jadi kadang-kadang begini, kalau datang tamu dari itu, wah ini ratu demit nih, mereka sering nyobain ngetes lah, Tes, ya, ngetes, tes. ngirim lah segala macem lah gitu kan. Ngirim bentuk apa tuh? Berbentuk ngirimnya. Ya biasalah, Gaib, gaib. serangan Oh, energi gaib, secara ya. gaib, ya serangan Serangan energi. energi, ya. Jadi beliau sih sempat bilang seperti itu, dan terus teman-teman yang tes, yang penasaran dengan ini perempuan dilihat kosongan, tapi kok pakai nama Ratu Demit begitu kan. Akhirnya mereka tes lah secara gaib. Terus ya alhamdulillah nggak kena, ya cuman ya paling ketawa-ketawa ya, ini ngapa sih begitu aja. Cuman akhirnya ya, lu ngapain, lu siapa gitu. Tapi pernah tahu, ketahuan siapa yang ini tuh tahu. Tapi gitu pernah kan. nggak sih masukin orang juga? Misalkan Mbak nih, ya lo Masukin Belum, koko misalnya. belum. Saya bukan belum. sekolahnya gua Ya. balikin. Kalau yang apa namanya, kesurupan misalnya ya, ibaratnya dia kesurupan di lepasin Insya pernah? Allah.
Coba Kalau ya. kalau raja, Loh. entar dulu. Kalau rajanya pernah masuk? Belum. Belum pernah juga. Belum. Pernah dia Belum. bisa masuk atau memang dia nggak mau masuk atau belum Dia pernah nggak mau masuk. Dia nggak masuk. Dia nggak mau Tapi masuk. dia juga bisa. Bisa. Balik lagi nih guys, balik lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita ini. Kalau misalkan menarik seseorang yang kesurupan itu memakai pelantara Enggak. atau Gini, kalau misalkan orang memang sudah kesurupan, biasanya kita ajak komunikasi. Kita lebih ke tidak mau memaksakan. Jadi kita nggak narik paksa, Paksa gitu. nggak Kayak narik kuda paksa. lumping kan biasanya Ya, karena kan gini, dipaksa ya. ya secara logik aja manusia aja nggak mau kalau dipaksa, ya kan? Apalagi mereka yang makhluk yang lebih halus. Mereka juga punya apa ya, punya perasaan lah. Jadi lebih diajak berkomunikasi Ya, dulu ya. lebih diajak berkomunikasi dulu, kenapa masuk, kenapa ada permasalahan apa. Terus kadang-kadang mereka ya sudah kita bujuk untuk keluar. keluar? Kita bujuk untuk Kalau keluar, tapi kalau memang dia nggak mau keluar, Keluar. baru kita Paksa. paksa. kalau misalnya itu kan ini ya pengobatan baik dia medis ataupun non medis Non-medis. itu dari alam. Ada nggak seperti Kita tidak melayani pelet memelet, kita tidak layani Santet nyantet menyintet, menyantet, ya. kita tidak melayani ya. jadi tolong ya itu sudah di-cut. Saya tidak mau bertanya itu, tapi saya dulu bertanya soal membaca masa depan atau masa lalu. Bisa? Dan itu pun tidak boleh. Bisa. Bisa. Ada beberapa orang yang memang dikasih karunia untuk melihat ke situ. Nggak boleh. Tapi gini, karena kalau sebenarnya ada beberapa yang tidak boleh untuk disampaikan karena takutnya kita ngeduluin sang pencipta. Iya. Itu Sang- Kalau misalnya- aku lagi bukan menamengkan ya, lebih tepatnya lagi melihat bagaimana sih dia ngebaca kita gitu di sini yang Oke. sudah saya kurung gitu loh. Nah, jadi saya bukannya maaf yang ngomong ya, Mak, ya. Bukannya Ngetes. Biar mengetes, kita ya. tapi saya cuma Bukan untuk ngetes, pengen tahu. pengen tahu Apa sih yang dilihat apa dari sih yang dilihat dari kita, kita ini, baik karena yang di saya sini ini ataupun yang di Di lingkungan Gini. di dalam studio ini. Di Karena apa? Di saya- luar studio, maksudnya di sekitar. Iya. karena saya Masalah gaibnya. mengelilingi dengan aura saya yang menurut kalian ya mungkin yang ngerasa aura itu ya itu untuk Negatif. bukan negatif Bukan, ya, ada di sekitar yang ada sekitar yang saya dimunculkan. kelilingi, yang saya munculkan dan yang tidak saya munculkan itu dia itu. Jadi melihatnya gini, selain yang dibicarakan oleh abang kita Kiai Joti M punya, lengkap banget, ya kan? Apa yang dilihat dari beliau sampaikan, lalu dengan kami mungkin atau dengan orang di sekitar yang ada di sini dan lingkaran di studio, apa nih? Kan cepat tahu sobat cewek kami yang tahu. Oh, ada apa di sini Penasaran, kan gitu kan. Aduh. Yang Karena- dirasa. Karena mereka ini dingin loh. Yang dirasa. Kalau saya sih ngerasanya gerah. Gerah karena memang AC mati dan Aku lindungi kalian. Aku dipegang. lebih ke gerah. Gerahnya gini. Karena AC mati dan gak ada kipas. Jadi gerah. Enggak. Dari awal saya masuk sini tadi memang saya udah bilang sama Maya. Raja. Raja. Saya bilang sama beliau, aduh rumahnya Singob. Terus saya uluk salam dan Bisa saya ditranslate nggak sih guys? Gitu Oh, loh. terlalu Ah, ini bahasa Inggris loh. Ini udah bahasa Indonesia loh. Singkong mah nggak ada bahasa Indonesia. Singob tuh gini, Singob itu gini lebih ke Panas ya? wingit kalau Nah, lebih ke ini apa lagi? ini bahasa spiritual sih. Sanskerta ya, Ya, bahasa. kita sudah Ada begini. nggak Kalau- diartikan bahasa Indonesia? Apa ya lebih Apa ke rumahnya rame? auranya atau enggak. gimana? Ya, Panas. kalau auranya lebih ke saya nggak tahu, saya seperti masuk ke dalam pusaran negatif, pusaran energi negatif. Terus begitu masuk tadi saya uluk salam seperti biasa kalau kita mau masuk. Pamit ya uluk. Ya Pak, ya uluk salam itu ucap salam, pamit, minta izin lah, lebih ke minta izin. Terus memang ada beberapa yang coba untuk ngebentur, ada beberapa yang coba untuk ngebentur. Cuman ya karena frekuensinya masih skala 1 sampai 3 ya hanya merinding-merinding. Terus apa
apa namanya, baru tadi di kamar mandi aja sempat yang besar, benturannya sampai saya sempat muntah tadi kan, sempat muntah itu, tapi ya alhamdulillah sudah bisa Melihat netral energi dengan atau sendirinya. wujud? Kalau saya lebih ke energi. Energi ya. Kalau saya lebih ke energi, karena kalau wujud itu lebih ke suami saya Oh gitu. yang lebih ke energi. Ratu Demit, saya mau nanya nih. Bedanya negatif dengan positif Nah, itu ini yang saya gimana? Bedanya kayak berarti mana, kami seperti ini apa? negatif semua Bukan, dong. bukan berarti Tunggu, gini. tunggu. Positif itu lebih ke, kalau saya pribadi ngerasainnya kalau energi negatif itu lebih ke panas. Kalau saya pribadi, untuk saya yang mak rasakan yang panas. panas. Tapi kalau untuk energi positif itu sejuk di saya. Gitu. Sejuk di saya. Jadi kalau misalkan saya datang ke suatu wilayah dan saya ngerasainnya panas, berarti itu udah banyak energi negatifnya. Terus saya paling hanya butuh berapa detik untuk nyambung, terus paling ini tolong tutup. Ini kalau energi negatif dan positif ini seperti apa sih yang dimaksud? Ini agak penasaran sedikit ya, karena kan saya nggak paham Mbak, energinya itu. Energi Karena yang saya tahu negatif kalau positif itu hamil, jadi ya kan saya ingin sekali menjadi positif. Nah tapi kalau dibilang negatif kan saya nggak hamil. Tapi ini beda. Maksudnya berbentuk apa ya? Maksudnya wujud atau apa sih yang Kadang-kadang membedakan positif negatif ini? Kalau misalkan energi yang positif itu biasanya dari kodam-kodam leluhur. Apalah daya kita yang bukan punya leluhur ya. Aku nggak punya. Nggak usah bilang nggak ada. Nggak usah bilang nggak ada. Aku nggak punya. Nggak usah bilang Aku nggak nggak punya ada. kodam, nggak tahu kalau memang ada pendamping kan nggak Iya. ngerti. Kan Kalau kita kodam nggak aku tahu nggak Pendamping punya. aku kemana nih? Siapa? Lupa ingatan aku. Gua panggil nih, gua telepon nih sekarang. Gua suruh kesini nih pendamping. Oh gua. gitu. Pendamping gaib ada telepon guys. Wujud energi negatif sendiri itu lebih ke kebanyakan ya, maaf, jin-jin kafir, jin-jin yang belum diislamkan. Kayak hantu-hantu gitu ya. Kayak hantu. Ya kalau misalkan kita bilang kayak kuntilanak gitu ya. Miss K, kayak Om gondrong. Gogon, terus Om Oncom, Atau jin-jin kayak siluman. Tante Wewe, ya siluman Lukman yang Lukman Hakim yang ya. Lukman Tahun saya yang masih belum, mereka masih belum belum bersyahadat. belum. Let's go. Hey. Seandainya terjadi perang gaib gitu ya. Perang gaib. Nah ini Pernah. sering. Jadi kayak waktu pas ini ada pengalaman spiritual pribadi yang kami memang kalau misalkan nggak pernah sendiri, jadi kami dari Padepokan itu ada tim-timnya. Jadi kalau saya itu lebih ke pengobatan medis. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk non medis, Bisa. terpaksa harus turun. Jadi ada satu pasien kami itu di Metro, saya nggak sebutkan ininya lah, di Metro. Inisialnya ya. Ya. Lupakan saja. Lupakan saja inisialnya. Jadi sebenarnya beliau ini lebih ke karena karma sih, kalau saya bilang, saya lihat itu akibat perbuatan sendiri, karena karma itu memang bukan suatu hal yang boleh dipercaya tapi pasti terjadi. Sebab akibat. Iya, sebab akibat, hukum tabur tuai, apa yang lu tanam ya itu yang lu bakal panen gitu kan. Tapi kan di Islam nggak ada karma. Memang Akibat. sebab akibat tabur tuai. Bertua ya. Ya, kalau di Islam memang nggak ada karma, tapi sebab akibat, dan itu hukum tabur tuai itu memang dalam dunia nyata juga berlaku kan. Nah, jadi yang saya lihat itu, terus ternyata ya gara-gara omongan dia sendiri, dia akhirnya dibikinlah, ya dengan kata lain disantet lah sama Seseorang lah ya. sama seseorang yang kebetulan ya sakit hati sama dia dengan perlakuan dia, dengan omongan dia. Nah itu imbasnya sampai sekarang masih di saya, di gua. Di gua Kerasa itu di badan. di pundak kanan ini. Ya Jorgi juga sempat saya curhat ke Jorgi, makanya kata dia, lu kalau megang orang lu harus pakai sarung tangan atau pakai media. Jadi dan sementara saya memang nggak pernah gitu, dan itu memang kita perang dengan dukun Bali.
Karena kebetulan yang nyantet dia itu Bali. orang Bali, dukun Bali. Itu setan Bali itu kayak mana sih? Kalau bentuknya lebih ke kayak lea, kayak apa ya kalau dibilang barongan, terus kayak apa sih? Kalau saya sih lebih yang sering yang kemarin waktu pas di metro itu kita sebutnya brodot. Apa tuh brodot tuh? Brodot itu wujudnya hanya kepala perempuan, rambutnya penuh isi usus. Nah, brodot Kuyang ya? Ya, kuyang lebih ke kuyang layak. Sekarang beliau sehat? Alhamdulillah sudah 3 kali pengobatan, sudah ada perubahan, dan besok Rabu kami mau ke sana ke metro itu, ya mau ini lagi, cek lagi ya. Cek lagi karena memang kondisinya masih secara mistis, secara gaib memang masih ada buhul di rumah itu yang memang belum dibersihkan ya. Bukan dibersihkan, belum kelepas buhul itu. Jadi Boleh, ada satu apa? kuncian. Buhul itu apa sih? Kuncian. Kuncian. Jadi kuncian gaib. Kayak Kalau kami ya jadi kayak ya? simpul lah, kayak simpul gaib yang memang ngikat dan itu harus dilepas supaya memang bersih. Iya. Jadi kita kalau misalkan melakukan pengobatan non medis itu kita nggak pernah yang namanya mau mengembalikan. Misalkan Jorgi nih nyantet Kokoh, terus Kokoh kita orang nggak mau balikin ke Jorgi, pasti kita biasanya kita kembalikan ke alam. Oh gitu. Kita Jadi kembalikan tidak ke ada asal. namanya Balas dendam. Ya. Karena kalau mau balas pantun panjang. Ya. Kita pulangin ke Jorgi pasti Balik akan lagi. makin Iya. makin penasaran dan itu akan makin Ya, levelnya panjang, makanya panjang ceritanya. makanya kita giniin, biarin aja kita ini jadi penasaran, biar mau sampai habis semana harta dia mau ngerjain ini orang, monggo. Yang penting kita jagain. Ya. Benar, itu guys. Jadi ada beberapa cerita tadi menceritakan tentang santet ya, intinya ya, santet atau dunia-dunia yang seperti itu untuk menyerang orang, itu untuk bagi sahabat coetan lovers jangan dilakukan, itu tidak baik. Ya. Terima kasih atas kehadiran Mak Ratu Demit, Mak siapa tadi? Mak Eka. Iya, Mak Eka. Semoga dalam proses pengobatan terhadap orang-orang yang membutuhkan itu terjaga keselamatannya. Amin, Ya kan? amin. Selain di dunia seperti itu, dunia nyatanya, Amin. moga-moga kegiatannya sukses, maju, lancar, dan yang pastinya mendapatkan berkah. Amin. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama Kokoh, Jorgi Dan Ratu Demit. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.